Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdulus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran tentang fi'il. Fi'il yang dalam bahasa kita disebut sebagai kata kerja. Dan kita sama-sama uraikan masalah ini. Ini Ini gambarannya tentang fiil. Ini ya. Jadi fiil juga sama, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Ini fiil yang mu'rob, fiil yang mengalami perubahan di akhir, itu nanti hanya satu saja, yaitu fiil mudhari. Fiil yang menunjukkan untuk waktu saat ini atau waktu yang akan datang. Sedangkan fiil yang mabni tidak mengalami perubahan akhir, itu ada fiil madhi, kata kerja bentuk lampau, ada fiil amr, fi'lul amr, kata kerja untuk menunjukkan perintah, gitu. Kata perintah, waktu ini waktu yang akan datang. Ini akan kita uraikan secara lebih detail insyaallah. Kita mulai dari fiil madhi. Apa itu fiil madhi? Fiil madhi adalah kalimah atau kata yang menunjukkan kepada perbuatan, ya, peristiwa ataupun perbuatan yang telah terjadi, telah berlalu. Contohnya misalnya Nasoro telah menolong. Lalu misalnya Fataha telah membuka. Lalu misalnya Zalzala telah bergoncang. Itu dan lain-lain. Itu fi'il madhi. Ya. Nah, fi'il madhi ini, ya, fi'il madhi ini mabni, tetap. Dan mabninya fathah. Lihat Nasoro belakangnya fathah. Mabni fathah. Nasoro. Ya. Fataha. Ya, belakangnya fathah. Zalzala. Pindah intakola. Sakit marido. Apalagi. Um, takut khosya. Makan akala. Mabni fathah. Ya, belakangnya fathah. Itu fi'il madhi. Minum, syariba, dan seterusnya ya. Jadi fi'il madhi ini mabni fathah. Tetap fathah. Ya. Kalau si fa'ilnya itu perempuan, ya, atau muannas, fi'il madhinya diberikan tak. Misalnya Nasoro Zaidun. Ya, Zaid telah menolong. Ya, di bawah ada. Nah, di sini. Huruf ta ini namanya tanda muannas atau alamatu ta'nits. Nah, contoh misalnya apa? Kalau Zaid duduk kita bilang jalasa Zaidun. Zaid duduk. Tapi kalau yang duduknya perempuan, jalasat. Nah, itu ada tak. Jalasat Hindun. Jalasat Hindun. Jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua laki-laki. Kalau yang duduk dua perempuan, jalasat
al-mar'atani dikasih tak. Tak itu namanya tanda perempuan atau alamatu ta'nits. Nah, jalasat al-mar'atani. Nah, karena sukun ketemu sukun di depan, taknya jadi kasrah. Jalasatil mar'atani. Seperti itu. Jalasa duduk, siapa yang duduk? At-tullabu, murid-murid. Kalau perempuan, jalasatit talibat. Jadi, itu beberapa catatan tentang fi'il madhi. Lihat kembali, fi'il madhi ini mabni fathah, ya. Selalu berada dalam kondisi fathah, satu. Yang kedua, kalau fa'ilnya perempuan, mu'annas, tambahkan tak di belakang fi'il madhi. Jalasa Zaidun, jalasat Hindun. Jalasal mar'atani, jalasar rajulani, jalasatil mar'atani. Jalasat tullabu, jalasatit talibatu. Nah, seperti itu. Itu ya, ciri khasnya. Terus, afwan. Nah, terus kita bisa menambahkan qad. Qad itu sungguh. Ya. Kita bisa tambahkan qad pada kata kerja, ya, ka fi'il madhi. Misalnya, qad qamatis sholat. Sungguh sholat itu telah dekat. Gitu. Jadi, qad itu bisa menyatakan apa namanya, eh, telah dekat, sangat dekat, atau qad itu bisa nah, qad itu bisa bermakna sungguh, ya. Nah, fi'il madinya bisa bermakna sesuatu yang telah terjadi, tapi terkadang bisa bermakna sesuatu yang sangat dekat akan dilakukan. Seperti qad qamatus shalah. Jadi sesaat lagi akan tegak sholat, gitu maksudnya gitu. Nah, tapi kalau masalah makna kita biarkan, ya. Kita lihat di sini, apa namanya, si koma itu dikasih tak. Nah, ada as-sholatu mu'annas. Kemudian ada qad qamatis sholah. Kira-kira begitu. Ini beberapa ciri khas, ya, pada fi'il madhi. Ini contohnya seperti ini. Ini cara menjelaskan i'rabnya. Jalasat Zaidun alal maq'adi. Zaid duduk di atas kursi. Jalasanya fi'il madhi mabni fathah. Tetap dalam kondisi fathah belakangnya itu. Nah, jalasa fi'il madhi mabni fathah. Begitu menjelaskannya. Zaidun fa'il, i'rabnya harus rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Kalau ala huruf jar, al-maq'adi majrur oleh ala. I'rabnya jar, isimnya mufrad, tanda jarnya kasrah. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ininya misalnya pelakunya perempuan, misalnya jalasat, kita mengatakan misalnya seperti ini, saya ganti hindunnya misalnya dengan zaidunnya saya ganti dengan hindun. Kan ini harus dikasih tak. Jalasat hindun. Nah, gimana menguraikannya? Kita tambahkan di sini. Nah, jalasa itu adalah fi'il madhi mabni fathah. Nah, di sini taknya tanda muannas atau alamatu ta'nis. Itu taknya tanda muannas atau alamatu ta'nis dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu, ya. Iya, dapat. Nah, bisa difahami ikhwan akhwat.
Begitu. Jadi uraian sebelumnya tetap sama, cuma kita sekarang lebih detailkan dengan menjelaskan fi'il madi begitu. Nah, contoh misalnya ini. Jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua orang lelaki. Alal kursi ya ini di atas dua kursi. Ya, silakan ada yang mau coba? Coba Ustaz. Silakan, silakan. Jalasa fi'il Fi'il apa? fi'il fi'il mudhari Fi'il, madi ya kita fi'il madi fi'il madi. Terus dia itu mabni apa? mabni fathah Fathah. Nah, gitu. Jadi belakangnya fathah. Kita bilang mabni, tetap mabni itu tetap dalam kondisi fathah. Ya. Cuma ini saja penjelasan fi'il madi. Lalu ar-rajulani ar-rajulani itu eh, kemarin eh, jalasa duduk. Siapa yang duduknya? Ar-rajulani dua dua orang. laki-laki berarti Berarti fa'il fa'il. Kalau fa'il ya rafa nasab atau jar. nasab Fa'il itu eh harus fa. rafa rafa Hmm. rafa. Jenis isimnya apa? Isimnya isim dua musanna Musanna. Nah, tanda rafa musanna pakai apa? fathah Hmm? fathah Ada di alif tabelnya. alif 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 Alif. alif. Terus ala Ala itu huruf jar harf jar. Terus kalau al-kursiyah ini majrur majrur oleh ala. I'rabnya ya Arab ya Arabnya rafa nasab eh, atau jar. jar Jar. jar Isimnya isimnya isim aini aini itu eh dua musanna musanna. Tanda jarnya musanna. musanna ya. Iya. Nah, begitu. Betul, betul. Baik, syukran jazakallah khair. Nah, begitu ya. Lagi kita lihat di sini. Ihmarra memerah. Apa yang memerah? Wajuhu Hindin, wajahnya Hindun. Ihmarra memerah, wajahnya Hindun. Mungkin karena malu misalnya. Baik, silakan. Ada yang mau coba? Silahkan. Ihmarra fi'il mad. Ihmaru fi'il madhi mabni fathah Ini fathah. Nah, terus wajhu wajahu fa'il rofa fa'il. Ya Rabb. isim mufrad Rod, tanda rofanya tanda rofanya dhamma dia mudhof juga dan tarofa doma dan dia mudhof. hindin mudhof ilaih Dan mudhof ilaih. I'rabnya eh, jar jar. Isim isim mufrad tanda jar kasrah kasrah. Nah, seperti itu. Mafhum, ada pertanyaan? Kira-kira seperti itu. Lagi. Nasarallahul muslimina. Allah menolong kaum muslimin fi ma'rakati badrin di dalam perang Badar. Silahkan, ada yang mau coba? Nasara fi'il madi. madi mabni fathah Mabni fath. Allahu ya ya fa'il. fa'il harus rofa Ya Rabbnya rafa. Isimnya isim mufrad Semua
Tanda rofaknya dhammah. Dhammah. Ya, Allah menolong kaum muslimin. Berarti al-muslimina Maf'ul bih. maf'ul bi, yang ditolongnya. Ya, maf'ul bi. Apa nasab atau jar? Maf'ul bih harus nasab ya. Sob. Jenis isim apa maf'ul bi ini? Isim muzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar Jamak muzakkar salim. betul. Bukan. Ya, jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya Iya, iya. Muslimina. Ina. Wi. ini harful jar. Harf jar. Ma'arakati. Majrur oleh fi. Majrur oleh jar. I'rab jah. Jar. Jar harus kasrah. Terus isimnya isim apa? Isim Mufrad. mufrad ya. Tanda jar. Kasrah. Kasrah. Badrin. Mudhaf Marokati. Ma- ma'rufnya mudhaf ya. Marokati mudhaf. Gitu. Tambahkan satu keterangan mudhaf. Baru badrinnya itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. I'rabnya harus jar. Isim mufrad. Tanda jarnya kasrah. Nah, seperti itu. Punya banyak contoh ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ini. Safaratil ustadzatu. Ini kalau mau disambung taknya jadi kasrah. Safaratil ustadzatu karena ada sukun di depan. Ilal qira'ah. Kita tulis begini saja untuk mengetahui dasarnya dulu. Ustadzah safar ke apa dia ke kampung Korea ke desa. Ya. Sama safara itu fiil madi. Dia itu mabni fathah. Sama gitu. Nanzur. Nah, terus tak ini tanda muannas. Itu cara membuatnya gitu. Nah, kesininya sudah mafhum semua ya. Al-ustadzat itu fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah, bilanya harf jar, al-qaryahnya majrur oleh ila, i'rabnya harus jar, isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk cara menjelaskan fi'il madhi ini? Saya izin bertanya, Boleh? yang tadi yang Jalasati Mar'atani itu tuh cara gimana pakai Jalasati sama Jalasatnya itu gimana cara membedakan? Cara pakai mana yang pakai Jalasati, pakai Jalasat. Hmm, Kalau jalasat itu aslinya. Nah, jadi tapi kalau di depannya ada sukun, biasanya ada alif lam, entah itu alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah, itu dikasrohkan. Ini harusnya dikasrohkan, cuma supaya tahu aja dasarnya gitu. Nah, harusnya kita mengatakan jalasatil ustadzatu gitu. Jadi kalau di depan ada alif lam lah gampangannya gitu. Jalasatil ustadzatu harusnya gitu. Basal ya. Karena di wasol itu dia kita kasrohkan. Karena pokoknya kalau di depan ada alif lam, imma alif lam qamariyah wa imma alif lam syamsiyah. Misalnya safaratil ustadzatu, jalasatil mar'atani. Misalnya gitu. Habatatit ta'iratu. Jadi selalu dikasrohkan kalau ada alif lam di depan. Gampangnya gitu. Bisa difahami? Bisa insya Allah.
Afwan. Lagi kita bahas lagi. Ini ada beberapa soal, nanti kita lanjut ke fi'il mudhari supaya lebih lancar. Nah, silakan, ada yang mau coba? Fataha, membuka siapa? Al-Harisani, dua orang satpam, Abu Wabal madrasati, pintu sekolah. Fataha fi'il madi sama seperti sebelumnya. Kita ambil satu soal lagi ya. Ini fi'il madi, yaitu mabni fathah. Gitu. Al-Harisani, fa'ilnya, pelakunya. I'rabnya harus rofa. Sebentar. Il, fa'il itu harus rofa. Yaitu isim mufrad. Musanna. mm, Tanda rofanya apa? Alif. Alif. Membuka pintu-pintu, berarti abu-abu jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Membuka pintu, maf'ul bih. Maf'ul bih itu harus i'rabnya Rafa. nasab. Maf'ul bih. Nasab. Mm. Terus isimnya apa? Pintu-pintu. Jamak taksir. Jamak taksir. Karena nasab jamak taksir, fathah. Dan dia sebagai apa? Mudhaf. Mudhaf. Pintu-pintu sekolah. Al-madrasatunya mudhaf ilaih. I'rabnya jar. Isimnya mufrad. Tanda jarnya kasrah. Nah, seperti itu. Tampil. Nah, ini ada satu lagi soal bagus. Arsalallahu, Allah mengutus rusulahu, rasul-rasulnya, lil alamina, untuk alam, bagi alam semesta atau untuk alam semesta. Arsala, kita kerjakan lagi sama-sama. Oke. Arsala itu fi'il madi, sama seperti sebelumnya, dia mabni fathah. Nah, gitu. Allah fa'il. Ya rofa, isimnya mufrad, tanda rofanya dhammah. Rusula maf'ul bih. Nasab. Rusula jenis isim apa? Rusula. Isim mufrad. Para rasul, rasul-rasul. Kita lihat Jamak. 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 Jamak apa? Jamak. Jamak taksir. Jamak taksir. Ir. Nah, jamak taksir, tanda nasabnya fathah. Itu kan maf'ul bih. Berarti Mm, Allahnya maf'ul. Fa'il. Fa'il. Allahnya. Oh iya, iya benar. Allah kan yang mengutusnya, pelak yang mengutusnya. Yang mengutusnya Allah. Rasulah ini objeknya yang diutusnya. Allah mengirim, mengutus para rasul. Nah, gitu. Lalu kita tambahkan rusulahu, berarti rusulah ini sebagai apa? Mudhaf. Nah, kalau rusulah mudhaf, itu berarti huknya Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. ilaih, dan dia domir muttasil. Hmm. Mabni apa? Mabni dhammah. Dhammah. Nah, seperti itu. Li, huruf jar. Al-alaminanya majrur oleh li. I'rabnya jar. Isim mufrad.
Tanda jar kasrah. Berarti lil Salah. nih. Lah. Jenis isim apa? Al-alamina. Eh, ini Jamak muzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim. Afwan. Tanda jarnya apa? ya Ya. Ina. Ya ini. Nah ini tanda jarnya. Baik. Oke. Nah seperti itu ya. Selesai masalah. Ini yang sisanya kita biarkan saja. Selesai masalah apa? Masalah tentang fi'il madi. Begitu cara kita menguraikan fi'il madi. Ada pertanyaan sebelum masuk ke fi'il yang mudhari? Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, kita masuk fi'il mudhari. Jadi fi'il madi itu tadi harus selalu fathah belakangnya. Mabni fathah. Istilah bahasa Arab mabniyun alal fathi. Tetap pada kondisi fathah belakangnya. Jalasa telah duduk. Dan dia punya makna masa lalu. Fataha telah membuka. Alima telah mengetahui. Nah gitu. Ya. tadi kan di ininya huruf terakhirnya itu fathah. Tapi Mm-mm. contoh-contohnya semua harokatnya fathah. Apakah itu tidak baku juga semuanya fathah? Kayak falaha, fataha, kan Iya. eh yang mabni fathah itu belakangnya. Bukan depan dan tengahnya. Mafhum? Depan dan tengahnya bisa domah, bisa kasrah. Misalnya, alima. Misalnya intaqala, zalzala, irtafa'a. Jadi yang mabni itu belakangnya, mabni fathah. Bisa difahami? bisa Ustaz. Hmm. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ya, fi'il yang menunjukkan kepada peristiwa yang yang sedang terjadi, maksudnya terjadi saat ini atau akan terjadi di waktu yang akan datang. Gitu. Lihat di sini, madi doroba telah memukul, ya, mudhari'nya yadribu sedang atau akan memukul. Nasara fi'il madinya telah menolong, mudhari'nya yansuru sedang atau akan menolong. Alima mengetahui, mudhari ya'lamu. Nah, mudhari nanti ciri khasnya di depannya ada ya di antaranya. Itu membedakan dengan fi'il madhi. Nah, gitu. Ini fi'il mudhari. Nah, kalau untuk pelakunya perempuan, siaknya depan ini jadi ta. Nah, ini. Misalnya, yajlisu Muhammadun. Kalau perempuan, tajlisu Hindun. Gitu. Yajlisu rajulani. Dua orang lelaki itu duduk. Kalau perempuan, tajlisu talibatani. Nah, dua orang santriwati duduk. Jalasat tullabu. Murid-murid duduk. Kalau perempuan, tajlisu at-talibatu. Nah, seperti itu. Ini saya tunjukkan perbandingannya dengan fi'il madhi ya. Misalnya begini, dua saja. Atau kita ambil beberapa kotak ya biar ini. Nah, misalnya begini, ini fi'il madhi misalnya
jalasa. Afwan. Jalasa ar-rajulani. Jalasa Zaidun gitu ya. Jalasa Zaidun satu sampel aja. Kita ambil fi'il mudhari yang ini. Yajlisu Zaidun, ini fi'il mudhari. Jalasa Zaidun, ini yajlisu Zaidun. Kita kasih warna inilah. Nah, lihat jalasa Zaidun, kalau perempuan fa'ilnya jalasannya kasih tak jalasat gitu. Zaidun yang dikasih tambahan seperti itu. Jangan Zaidun itu Ustaz. Ya? Hindun. Jalasat Hindun. Nah, saya pelakunya perempuan. Nah, berbeda dengan fi'il mudhari, taknya di depan. Tajlisu, yajlisu, tajlisu Hindun. Begitu cara membuat fi'il mudhari kalau si pelakunya perempuan. Jadi si taknya di sini untuk identifikasi perempuan sebagai pelaku. Karena taknya di belakang. Saya difahami? Jalasa Zaidun, jalasat Hindun. Yajlisu Zaidun, tajlisu Hindun. Nah, gitu. Ini begini, misalnya yajlisu Muhammadun, Muhammad sedang duduk. Kalau perempuan, tajlisu Hindun. Terus yajlisu rajulani, dua orang lelaki itu duduk. Kalau perempuan, tajlisu tolibatani. Dua orang santriwati itu duduk. Kalau banyak yajlisu tulab. Kalau perempuan, tajlisu tolibat. Tolibat santriwati. Kalau yang di atas dua santriwati, ini tolibat para santriwati. Kalau yang ini tulab murid-murid laki-laki. Itu jadi membedakannya antara ya dengan tak di depan. Nah, terus untuk jamak guer akil tidak mesti harus jamak taksir, bisa juga jamak muannas salim. Guer akil itu jamak dari eh, makhluk-makhluk yang tidak berakal. Maksudnya benda-benda. Itu kan jadi ada kaidah dalam bahasa Arab itu benda-benda benda-benda itu kan sosok yang tidak berakal ya, bukan orang maksudnya. Itu namanya jamak, itu namanya benda-benda itu guer akil, tidak berakal. Itu istilah nahunya gitu. Nah, kalau si benda-benda ini menjadi jamak, dia itu sudah jadi muannas. Jadi kaidahnya setiap jamak untuk guer akil hukumnya muannas. Tuh. Misalnya begini, pintu-pintu abwabun. Ini muannas. Kenapa? Kategori apa muannasnya? Apakah nama perempuan? Bukan. Apakah ada Jamak. tutohnya? Bukan. Nah, kategorinya adalah jama. Jama yang merupakan bukan orang, benda. Gitu. Nah, jama untuk yang bukan orang, itu hukumnya muannas. Gitu. Saya Jadi mufradnya tetap muzakkar ya. kalau isim Mufradnya. mufradnya muzakkar. Babun pintu dia muzakkar. Tapi kalau sudah jadi jama, dia masuk kepada kaidah setiap jama yang merupakan bukan orang, yang tidak berakal, benda. Nah, itu muannas. Di abwabun itu muannas. Kategorinya kategori apa? Kategori jama goer akil. Saya dipahami? Akhwat-akhwat. Misalnya buyutun rumah-rumah. Buyutun rumah-rumah. Muannas. Nah, kategori apa? Kategori bukan nama perempuan, bukan perempuan orang, bukan. Bukan juga ada tamar botol di belakang, bukan. Tapi kategori jamak goer akil. Jamak yang merupakan sosok yang tidak berakal, bukan orang gitu. Buyutun, rumah-rumah. Itu muannas, itu kategorinya itu. Yang kita sudah pernah belajar, muannas itu ada beberapa kategori. Di antaranya jamak goer akil itu muannas. Itu
Kalau mufradnya mudzakkar, baitun itu mudzakkar. Gitu. Nah, maka kalau seperti ini ya berarti misalnya fi'il mudhari. Misalnya tasqutu jatuh. Tasqutu jatuh. Apa yang jatuh? Aklamun, pulpen. Nah, di sini menggunakan tak depannya bukan ya. Berarti menunjukkan bahwa si aklamun ini muannas. Kategori apa? Muannas. Kategorinya kategori jamak goer akil gitu. Seperti itu. Nih contohnya ada penjelasan kalau jamak taksir yang goer akil ataupun jamak muannas sanas. Kalau jamak muannas salim sudah pasti muannas, namanya juga jamak muannas salim. Ini jamak taksir yang goer akil. Kita dapat menggunakan huruf ta karena dianggap muannas. Misalnya tanamu, tertidur, tanamu. Apa yang tertidur? Al-uyunu, mata. Watan kadiru dan tenggelam. Apa? An-nujumu, bintang. Wa anta, sedangkan engkau adalah hayyun, maha hidup. Qayyumu, qayyum yang senantiasa memelihara atau merawat makhluknya. Qayyum. Itu jadi tidak lupa walaupun sedetik begitu ya, ya kepada semua makhluknya. Gitu. Makanya Allah itu selalu ingat kepada hambanya. Ya, tidak bisa lupa walaupun sesaat gitu ya. Tapi kalau hambanya seperti kita, wah ingatnya eh, belum sampai bukan bukan tidak gitu, tapi belum sampai ingat setiap saat gitu. Tapi mudah-mudahan satu saat Allah anugerahkan ingatnya itu setiap saat. Tapi kalau Allah itu selalu ingat setiap saat. Makanya di dalam Al-Quran, kalau ikhwan akhwat suka, kalau ikhwan ya terutama ya, kalau akhwat kan mungkin nggak populer di Indonesia Jumatan gitu. Tapi kalau ikhwan Jumatan itu di akhir khutbah khatib suka mengatakan ayat Quran, dia mengutip wala dzikrullahi akbar. Itu kata para mufasir wala dzikrullahi akbaru min dzikrika iyahu. Jadi ingatnya Allah kepadamu jauh melebihi ingatnya kamu kepada Allah. Nah, gitu. Nah, Kak di sini watan kadiru tenggelam apa an-nujumu bintang-bintang gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an tuh ada surat apa tuh ayat kursi kan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah itu kondisi orang, kalau kata orang Sunda nunutan, apa namanya, terkantuk-kantuk itu namanya sinah. Jadi saat-saat menjelang tidur gitu sudah ngantuk gitu. Nah, itu sinah. Nah, Allah tidak sinah, tidak ngantuk ya apalagi tidur. Mahfum ya itu. Terus bisa kita menambahkan sa yang artinya akan gitu, ataupun saufa yang artinya akan. Ya, kita bisa mengatakan saya dhahabu atau saufa yadhabu akan pergi. Nah, kita bisa ambil sampel di dalam Al-Qur'an. Nah, kita sebetulnya bisa menguraikan beberapa aspek ya di dalam Al-Qur'an yang dipilihkan oleh guru, karena teori Quran itu mengumpulkan semua teori nahwu, sehingga untuk sementara ini dipilih-pilih yang sudah pernah dipelajari dulu teorinya, misalnya gitu. Saya kulu seakan yakulu berkata. Siapa? As-sufaha'u, orang-orang bodoh. Sufaha'u minan nasi. Ada surat Al-Baqarah ya. Minan nasi. Ma wallahum an kibatihim al-masjidil haram. Segini dulu.
Nah, saya kulu saknya itu namanya huruf tanfis namanya. Jadi kita bisa kasih catatan sa itu huruf yang menyatakan akan. Namanya harf tanfis. Fa'ilnya. Saya kulu sufaha. Dia fa'ilnya. I'rabnya rofa. Jenis isimnya apa? Sufaha. Jamak Jamak taksir. taksir. Dari safih sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Nah, min huruf jar an-nasi majrur. Nah, di antaranya contohnya itu. Kelihatan kan ini di layar? Kelihatan Iya. Ustaz. Kan? Terus fiil mudhari itu ciri khasnya di depannya itu ada salah satu dari 4 huruf ini. Dikumpulkan dalam ungkapan Anita. Anita. Hamzah, nun, ya, atau tak. Anita. Atau anaitu. Cuma di kelas Al-Munir level 2 ini, 1 dan 2 ini, kita hanya membahas fi'il mudhari yang depannya ya atau tak saja. Jadi untuk membedakan ya akhwat di kelas kita ini, apa bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari? Tinggal lihat depannya aja. Kalau depannya ya atau tak berarti itu fi'il mudhari. Gitu. Kalau depannya bukan ya atau tak berarti fi'il madhi. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Nah, sekarang i'rabnya. I'rabnya. Kalau fi'il mudhari itu kan mu'rab, tidak mabni. Yang mabni itu tadi fi'il madhi, dia selalu fathah. Nah, kalau fi'il mudhari, nah ini ada perubahannya. Fi'il mudhari itu bawaannya, setelan pabriknya dia rofa. Jadi kalau ikhwan akhwat menyebutkan contoh dalam fi'il mudhari itu sudah otomatis langsung rofa. Yadhabu sudah otomatis rofa. Kalau ditanya kok rofa? Memang setelan pabriknya, bawaan dasarnya dia rofa, langsung rofa. Yajlisu, yadhabu, tanda rofanya dhamma. Yajlisu, yadhabu, kalau kita minta menyebutkan fi'il mudhari itu sudah otomatis langsung rofa. Yajlisu, yadhabu, yashrabu, minum, yakulu, makan, yaftahu, membuka, yansuru, menolong. Belakangnya dhamma semua. Yaqulu, berkata. Misalnya yanamu, tidur. Misalnya yastayqidu, bangun. Yatbakhu, memasak, dan seterusnya. Jadi rofa itu bawaannya. Nah, kalau diawali lan berubah jadi nasab. Lan ini huruf nasab, huruf yang menasabkan. Maka jadi nasab fi'il mudhari'nya tanda nasab fathah. Misalnya rofanya yadhabu dinasabkan ada lan huruf nasab, lan yadhaba. Yadhabu, lan yadhaba gitu. Kalau ada huruf jazm, lam itu jadi jazm, lam yadhab. Lam yadhab gitu. Yadhabu rofa. Kalau lan yadhaba nasab karena ada lan. Jazm bukan jar. Jar itu untuk isim. Tanda jazm sukun gitu. Nah, lan itu artinya tidak akan. Lan yadhaba, tidak akan pergi. Si Zaid. Lan yadhaba Zaidun. Kalau lam artinya tidak. Lam yadhab, tidak pergi. Nah, saya difahami, mafhum?
I'rabnya fi'il mudhari itu rofa. Contohnya gini. Itu pembawaan aslinya. Jadi kalau tidak didahului jadi gini. Kalau tidak didahului lan yang menasabkan, kalau tidak didahului lam yang menjazmkan, berarti otomatis rofa. Gitu. Misalnya yadhhabu Zaidun, Zaid pergi. Yadhhabu adalah fi'il mudhari. I'rabnya itu harus rofa karena tidak ada lan, tidak ada lam. Tanda rofanya dhammah. Zaidun fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Gitu. Nah, fi'il mudhari ini jadi nasab kalau ada huruf yang menasabkan. Di sini lan, tidak akan. Misalnya lan yadhhaba Zaidun. Lan itu huruf nasab, mabni sukun atau huruf yang menasabkan, mabni sukun. Yadhhaba fi'il mudhari, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Seperti itu. Tuh. Sekarang ada huruf yang menjazmkan itu lam. Lam yadhhab Zaidun. Zaid tidak pergi. Lam huruf jazm, mabni sukun. Yadhhab fi'il mudhari jazm. Tanda jazm sukun. Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tandanya dhammah. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Sampai di sini insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Silakan khair. untuk keluar dari Zoom. Waalaikumsalam.